Baiklah teman-teman, maaf opening nggak biasa aja. Selamat datang di Us Kamu Kita. Dan sekarang kita ada di konten Terima Kasih Denny Sumargo. Jadi gue ini ketemu Mbak Denny Sumargo itu waktu pertama kali dia mau bikin konten yang pebasket sombong. Iya. Terus gue ada di episode awalnya. Penonton paling banyak. Penonton paling banyak lah, cuman gue waktu itu gue mah cuma ikut seneng aja kalau misalnya ada temen, apalagi idola gue yang ibaratnya apa ya, punya kebahagiaan dari viewers, padahal gue niatnya nggak ke situ. Maksudnya lu bisa ngundang gue aja dari dulu yang lu idola gue, yang gue tonton di Gor Cetra Arena, terus tiba-tiba lu ngajakin gue collab di YouTube, itu aja udah cukup buat gue. Gue juga sebenarnya nggak menduga Gak expect bakal segitu kan? Iya. Dan gara-gara lu bikin tweetan di Twitter. Awal mancingnya di situ. Itu sebenarnya lu mancing siapa? Soalnya kan dari kalau nggak ada, lu nggak mancing siapa-siapa. Gue lihat dari Augie, Ujo, Samuel Rizal. Lu tunggu tuh, lu bikin tweet. Tweetnya adalah apa? Gue adalah artis yang paling jago main basket. Lu ada tujuan bikin tweet itu? Enggak, iseng aja. Iseng. Karena kan gue ngitung lu bukan artis, lu atlet. Oh, karena lu lagi mikirin Ogi. Iya, gitu kayak kayaknya jagoan gue gitu. Iya. Pas lagi gitu, terus kayak iseng aja sebenarnya. Iya. Nggak ada niatan gue mau bikin konten, nggak ada. Nggak ada. Cuma, ya lu tahu kan gue ngobrol selalu soal depresi apa segala macam, ya pengen nge-tweet aja gitu. Dan gue juga belum kenal lu tuh. Belum. Tiba-tiba ada yang ngasih tau ke gue. Terus rame. Bang, konten nih. Si Uus emang dia bisa main basket? Gue nggak tahu lu bisa main basket. Iya. Bisa bang, katanya. Ya udah undang lah, gue bilang. Baru gue sautin tuh, rame tuh, yoi. Jadi Bang Denny ini ngomong ke gue kayak, Us kita mau dibikin gimana nih pertandingannya? Karena gue sih respect sama Bang Denny karena kita kan nggak pernah tahu ya image apa yang dijaga dari seorang artis. Bener, gitu. itu gue ngomong. Yeah. Karena gue nggak tahu, mungkin lu kagak pengen kelihatan jelek. Ya, terus gue bilang kayak, Bang Denny, gue tuh nonton elu, gue tuh lihat lu main, gue tuh tahu sebenci apa orang dan secinta apa orang dengan apa yang lu lakukan di lapangan. Terus gue dapat kesempatan buat one on one sama lu, terus gue gimmick, tidak lah anjing gitu, udah ketawa ada di situ. Wow, gue kira lu tuh di konten waktu itu kita belum kenal kan, kayak gue kira lu di konten tuh cuma emang personality lu nyebelin aja gitu, ternyata emang lu begitu ya. Gitu. Iya bang, emang begini. Akhirnya dia cerita banyak lah dia sama gue soal bagaimana dia dulu di SM gimana, di Aspak gimana, terus di awal karirnya dia memulai seperti apa, dan itu juga udah banyak diceritain sama Denny Sumargo ya. Cuman sekarang gue pengen berterima kasih sama lu karena gini, karena dulu gue nggak tahu ya kalau misalnya ada orang-orang nyebelin gitu di media gitu, kayak lu salah satunya gitu. Lu dan Faisal J. Ahmad tuh dulu dibilangnya bad boy. Dua-duanya, yang satu enforcer, si Faisal J. Ahmad kan dibilang enforcer kan? Iya. Yang ibaratnya ngebuat mental lawan turun. Iya. Dengan gestur-gesturnya dia dengan, gitu. apa, dagunya. Betul, dengan Came. Dengan muka kotaknya dia lah pokoknya. Muka-muka tantri. Iya. Tantri kotak. Iya. Terus nah, Denny Sumargo ini beda. Dia tuh dibilangnya bandel anjing. Sampai ke pelatih gue. Waktu gue main basket dibilang gini. Anjing. Lu lihat Denny Sumargo, lihat dia di lapangan aja, tapi jangan lihat dia di luar lapangan gitu. Di situ gue bertanya-tanya. Ada apa dengan Denny Sumargo? Yang akhirnya waktu itu dia jelaskan bagaimana dia bertarung dengan para pelatih, dengan perbasi, dengan bos yang punya klub. Wah, aku bilang, terus si anjing ini bilang ke gua, terus lu orangnya rebel ya gitu. Anjing, gua bilang gitu. Lu lebih duluan rebel dibanding gue, bangsat, gua bilang. Lu duluan. Nah, yang maksudnya kayak Cuma bedanya gue gak ketahuan aja dulu. Iya, karena gak ada Instastory. Siapa yang kalau ada Pak, udah ada tuh di Instastory. Pasti ada lo lagi ribut sama Coach Ito gitu, pasti lagi ada tuh. Ngambil garpu lagi mau nusuk lehernya Coach Ito kan di Instastory kan lucu ya. Tapi gue minta maaf ya. Iya, maksudnya kayak ya mungkin dulu Coach orang Ito, taunya ya. cuma apa ya, cuma kayak mitos gitu.
nggak ada atlet basket sebadung ini. Iya. Semua atlet basket, semua Jadi atlet itu kayaknya nggak punya karakter Gue gitu. potong nih ya, kalau lu bilang Daniel Wenas tuh bad boy dan nyebelin, biasa aja, dia gak nyebelin kok. Betul. Daniel Wenas anak baik. Kalau Personality dia baik, Daniel Wenas mah sopan gitu kalau maksudnya. dibandingin sama gue. Iya, betul. Jadi kayak apa namanya? Gue ngelihat Denny Sumargo itu sebagai kayak secara tidak langsung sebenarnya gue sebagai masyarakat awam basket ngelihat dia itu informasinya tuh aneh-aneh. Kayak kita ketemu sama gosip-gosip Wiwi Gaskin. Yoi. Mirip-mirip tuh. Ceritanya macem-macem dilebay-lebayin kayak gitu. Sama kayak dia di skena basket tuh sama dia. Ini gue lagi di roasting ya anjing. Kagak. Gua soalnya gua kan dari orang awam nih, terus tiba-tiba jadi kenal sama lo, jadi temenan sama lo. Jadi kayak ini tuh proses yang nggak semua orang dapetin gitu. Gua tuh selalu menyayangkan banyak orang-orang yang berkarakter di basket akhirnya harus tergerus karena para atlet itu cuma dituntut untuk menang. Iya, dituntut untuk menang dan harus terlihat sempurna dan bersikap soleh ya. Soleh, betul. Iya. Maksud gue kayak, gue tuh seneng ya, gue jujur nih. Gue orang yang ada di bar, ada di klub. Ketika ada atlet apapun, termasuk waktu itu gue ketemu atlet MMA, gue ketemu atlet basket, gue tidak mempertanyakan kayak, ini kan orang harusnya latihan. Kenapa dia party-party gitu. Iya. Itu netizen awam. Tapi karena saya tahu beban yang ada dipikul sama dia, latihannya seperti apa, saya ngerasa kayak, lu berhak have fun. Ya itu perspektif lo. Iya, dari gue. Perspektif lo. Nah, waktu zaman lu, Nggak bisa kayak gitu. nggak bisa. Nggak bisa, lu harus menjadi orang yang selalu mendengarkan, Iya. turut, taat, maka prestasi dan karir lu akan baik-baik saja. Oh, Iya, gitu. karena Jadi karena kalau lu keluar dari sudah ada template-nya itu ya, karir kau nanti akan jadi masalah. oh gitu. Nah kebetulan saya suka masalah karena saya memang tidak punya cita-cita main basket lama, bener Dius. Gue tuh masuk umur Ini 17. gue baru tahu dari dia, anjing. Gue tuh bener Us, gue tuh masuk umur 17. Ah. Gue langsung dapat jalan ya untuk jadi pemain timnas, terus jadi pemain inti, terus berjuara dan lain-lain. Gue tuh dulu mikir main basket tuh mau sampai kapan, gue bilang kan. Karena gue jujur pribadi gue suka uang ya. Di basket tuh nggak ada uang waktu itu, ada cuman maksudnya kita nggak bisa ngumpulin banyak. Gaji gitu. lu berapa dulu? Awal-awal. 250.000 sebulan. sebulan. 250.000 orang pikirnya sehari ya. Gue juga mau kalau sehari 250.000. Tapi gue tidak ngelihat dari 250.000-nya, tapi gue ngelihat dari apa yang bisa gue kasih. Oke. Kalau gue dibayar 250.000, kalau gue kasih 8 jam, apakah akan terus-terusan 250.000 bayaran gue? Gue kasih 8 jam latihan tiap hari nambah gue latihan Us. Saya pernah melihat Denny Sumargo di lapangan ABC jam 8 malam lagi shoot-shootan, jadi nyewa satu lapang buat dia shoot-shootan doang sendiri. Lo pernah lihat? Pernah. Iya. Gue waktu itu soalnya ikut latihan malam yang 9 PM. Oh iya, setelah itu ya. Streetball, Iya, streetball ada lah. Pokoknya setelah itu ada. Pokoknya dia masih suka shoot-shootan tuh di situ tuh. Dan Iya. Sendiri kan? sendiri. Dan lu salah satu orang yang ngebuat gue saat itu kayak anjing, orang yang segede Denny Sumargo aja masih latihan sendiri. Masih latihan. Jadi waktu dulu gue SMA tuh gue pernah dari Ciledug ke Jakarta Barat gue jogging. Itu nggak gitu juga konsep anjing. Iya, tapi itu jadi urban legend di 112 sampai sekarang. Yoi. Karena orang tuh Jadi legend. jadi legend. Legend bukan karena juara. Bukan. Karena ketololan itu. Karena gue ngelihat Denny Sumargo, makanya kenapa konten ini namanya Terima Kasih Denny Sumargo. Salah aplikasi lu. Nggak Iya. gitu. Nggak gitu. Maksud gue di saat itu gue anjing Denny Sumargo udah sejago itu aja masih nambah-nambah latihan. Gue udah main basket tolol, terus gue nggak nambah-nambah latihan. Iya. Jadi gue mau jadi apa nih gitu. Lu sadar diri lah ya. Gue sadar diri. Ya akhirnya membuat lu lari dari. Daripada gue mental illness, Betul. ya kan? Menyalahkan Denny Sumargo kenapa harus Mending aplikasi. Mending langsung praktekin Yoi. gitu. Langsung gue latihan aja lah gitu. Walaupun tidak jago-jago juga sampai hari ini ya. Belum. Jago itu masalah waktu, Us. Betul. Buktinya lu berhasil ngalahin gua di konten gua. Iya betul. Itu walaupun gimmicknya jadi kayak lu mimpi ya, anjing lu. Tidak seperti persetujuan awal lo. Ceritanya lu, anjing lu emang lu. Tapi gua nggak apa-apa, gua senang. Enggak, itu kalah beneran. Iya bener kalah beneran. Cuma kan secara cerita. Bangsat jadi dia emang dia anjing. Tapi di sisi lain gue juga tahu lah maksudnya kayak seorang Denny Sumargo gitu kalah sama Uus yang pemabuk gitu. Jadi kayak Keren. Kayaknya
Kalau endingnya di story ini terlalu serius lagi dan dilanjutin gini, kayaknya Uus jadi terlalu di atas. Iya. Jadi kayaknya gue buat ini kayak aku bisa usah gitu. Dimana mungkin Karena penontonnya jadi seneng sih. Iya. Di sisi kayak, masa Uus menang? Oh mimpi. Padahal sebenarnya menang. Iya, menang, jadi gitu. jadi kayak apa ya? Gue terima kasih sama lu karena akhirnya gue tuh selalu suka dengan goals kecil di hidup gue. Kayak misalkan cuma sekedar bisa nge-shoot, bisa dribble kiri, bisa layup kiri. Terus tiba-tiba lu datang yang awalnya gue main basket ya udahlah udah cukup lah segini mau ngapain lagi gitu. Terus tiba-tiba gue jadi kayak gue latihan defense deh, gue nguatin kaki, gue nguatin back buat jagain lu gitu. Lu ada motivasi lah. Gue punya motivasi gitu, jadi gue kayak apa ya, lu ngedistract gue dari masalah-masalah hidup gue dan makanya gue harus berterima kasih sama lu. Anjay. Iya. Karena orang unik ya cara ngeliatnya. Iya, karena menurut gue susah, maksudnya kayak mungkin di mata orang cara yang seperti itu bisa menyakitkan. Tapi buat orang kayak gue, cara gitu gue sangat apresiasi. Iya. Itu dengan semua cara lu, Pinter lu cara ngangkat diri lu ya. Enggak, maksud gue kayak gue mah cuma cerita apa adanya, maksudnya. Nih, buat para penonton lu yang mungkin otaknya belum nyampe ke sana. Maksudnya dia melihat sebuah kekalahan atau sebuah kekurangan itu menjadi sebuah alasan terkuat dia untuk bersemangat. Iya, gitu. di sisi lain, gue jadi ke-distract dari semua masalah gue, dari kerjaan, dari kayak head comment lah apa segala macam. Lu mendistract gue dari situ. Gitu. Jadi lu ngebawa gue ke yang mungkin orang bilang negatif gitu dengan gue sama dia, gue kalah, terus gue juga kayak seakan-akan sama orang-orang juga gue jadi diremehin karena gue kalah sama lu. Gitu. Tapi itu jadi rame. Padahal sebenarnya pun gue nggak puas juga kalau menang sama lu, nggak ada faedahnya buat hidup gue. Betul. Lu tau gak konten pebasket sombong itu? Ini jujur nih Us ya. Gue bikin satu untuk menghibur, kedua untuk mendekatkan orang lebih mau ngelihat basket, mau mencoba, mau belajar untuk akhirnya menyenangi olahraga itu, sehingga popularitas bola basket bisa paling enggak menyamai atau beda-beda tipis lah sama sepak bola. Nah, itu niat gua. Gua tidak berarti gua tidak suka sama sepak bola, enggak. Gua juga main sepak bola gitu. Tapi kenapa enggak kita coba untuk membuat satu olahraga yang kita sukai menjadi diterima sama banyak orang. Itu niatan gua dari dulu. Sama. Dan itu ada di lu. Oh, ada di gue ya? Ada di lu, dan gue maksudnya gue tidak merasa kayak gue harus bikin konten yang sama, tapi kayak gue support lu aja. Iya, dan support dari lu sangat membantu banget. Konten itu akhirnya pelan-pelan mulai hidup. Apalagi pada saat ada episode yang ada sama lu. Penonton tuh suka. Makanya gue kadang-kadang mikir, dari algoritma si pebasket sombong ini, kenapa kalau ada orang nonton banyak banget ya? Kenapa ya gitu loh. Jadi dari situ gue coba kembangin gitu. Dan gue melihat, konten itu adalah wadah buat semua orang untuk difilter. Bisa beneran main basket nggak? Iya kan? Ketahuan nih artis-artisnya bisa main basket beneran nggak? Betul. Atau cuma cuap-cuap doang. Betul. Nah, kalau gue sendiri berdiri di situ adalah sebagai penguji cobanya. Kalau misalnya lu menang sama gue, gue seneng. Kalau gue menang sama lu nggak ada untungnya. Betul. Apa untungnya gue menang juga? Kayak Iren lawan Dewa Kipas ya. Anjing banget. Ada perbedaan culture basket di luar negeri dan di sini. Di luar negeri itu kayak kita main di lapangan biasa, di samping-samping itu ada orang skipping, ada orang push up, ada orang latihan lompat gitu. Nah, gue nggak lihat itu di Indonesia. Kayak dari culture apa segala macam kita udah kalah gitu, dan kita berharap ada sesuatu hal yang berbeda. Tapi ada masalah yang menurut gue ya, masalah yang paling sepele tapi tidak pernah diangkat gitu. Apa itu? Karakter seorang atlet dan bagaimana atlet bisa menikmati hidup. Sampai sekarang kita lihat atlet-atlet yang sudah memberikan banyak kontribusi ke Indonesia apa segala macam. Mereka tidak pernah menunjukkan gaya hidup mereka. Mereka tidak pernah menunjukkan mereka party. Mereka tidak pernah. Nggak berani anjing. Nah itu dia maksud gua, kayak mana berani lu gila. Tapi kita bisa mikir positif ke LeBron James yang pesta di belakang rumahnya. Dia berani, begitu besok dipecat duitnya cukup. Tapi masalahnya adalah kok orang-orang bisa ya? Maksudnya ke LeBron James gitu kayak, wah LeBron James nih berhak dia nikmatin hidup. Iya, karena gini, culture. Ini gue sok wise ya, sok wise. Nggak apa-apa. Kalau di Amerika, mereka nggak terlalu peduli
juga dengan masalah kehidupan pribadi lu selama tidak melanggar, ya kan, hak asasi manusia, Betul. tidak berbuat kriminal, Betul. dan lain-lain. Iya. Kalau di sana, lu clubbing ya clubbing aja, have fun, selama lu tidak Betul. mengganggu orang lain. Sampai James Harden digosipin kalau dia sering ke striptease club. Iya, Iya. nggak apa-apa gitu, Iya. sah-sah aja selama lu tidak mengganggu hak asasi orang, Betul. tidak berbuat kriminal, Iya. dan lain-lain. Kalau di sini, lu pergi ke tempat clubbing, negatif bro. Negatif. Jadi sebagai atlet tak boleh pergi ke tempat clubbing. Iya, bener. Makanya atlet-atlet itu suka sembunyi-sembunyi ke tempat clubbing. Iya kan? Apaan sih anjing? Benar. Gua bilang lu. Subuh-subuh pulang. Iya betul. Habis itu latihan. Pura-pura tidur. Iya, pura-pura tidur terus. Latihan. Capek. Bukan. Adi Pratama, kamu jangan selingkuh aja ya. Kamu ini. Ada bekas timnas ya. Iya. Maksudnya lu juga dulu ngalamin kayak gitu. Ngalamin. Cuma kalau gua beda karakter gua. Iya. Kan lu latihan beda nih. Maksudnya lu udah latihan kewajiban lu dan kewajiban yang lu nambah sendiri. Iya. Malam nih gua clubbing, Pak. Dari cewek. Pulang gua jam 6, jam 5 lah gua pulang lah. Iya. Jam 7 latihan. Gua latihan sampai kelar, gua datang paling duluan karena gua latihan. Belum tidur. Agak-agak gini kok nembak gua miring. Gua pernah lagi lari anjing. Gua lari nih ya. Lu tau kan jalan itu kayak lorong lah gitu ya. Iya. Gua lari kenapa gua miring gitu kan. Tapi nggak enak dilihatnya. Gua lari agak ke tembok ya kan biar apa. Tapi ya kan. tim lu tahu. Tahu. Lu cabut. Cuman hal yang positifnya adalah gua ketika berlatih, gua berlatih bukan untuk ngasih tahu orang kalau gue ikut latihan. Tapi Gue berlatih karena gue mau lebih baik untuk diri gue. Tapi pun satu sisi, gue tidak menghilangkan sisi manusiawi gue bahwa gue juga pengen menikmati have hidup. fun. Menikmati Pengen hidup. have fun, iya. Cuman kalau dilakukan terus-menerus, Ya. akan berakibat tidak bagus ke depannya. Itu gue setuju. Iya. Dan gue pun tidak melakukannya terus-menerus. Tapi lu setuju kalau misalnya buat para atlet sesekali untuk Sesekali harus supaya Iya. mereka mengenal dunia jangan terlalu kaku. Lu pernah nggak lihat Iya, anak iya, basket iya. joget di klub? Gak enak kan dilihat? Enak nggak? Nggak. Enak. Karena jam terbang kurang. Ya. Lu pernah lihat anak basket di klub nggak? Pose. Iya. So ganteng. Emang ganteng anjing. Iya kalau lu yang pose mah Nggak, gua iya. Ada yang ganteng juga. Iya banyak sih. Asik. Iya. Gini. Iya. Gini doang bisa. Kayak kurang, kayak maksudnya kayak gini. Gua tuh beberapa kali termasuk salah satu Kelly lah. Salah satunya Kelly nih. Kelly mah udah semua orang udah tahu lah, dia kan orang hashtag aja no Kelly no party kan tolol kan emang nunjukin emang si bocah ini si anjing ini emang doyan party gitu. Tapi maksudnya gini, ketika Kelly main jelek, gue tidak pernah menyalahkan partinya dia. Cara pikir gue, cara pandang gue ke Kelly adalah lu main bagus, lu passing bagus, lu main sesuai dengan pola pelatih, sesuai dengan job desk lu, menurut gue aman udah. Iya. Ketika lu main jelek, ya udah tuh emang lagi main jelek lu. Iya. Tidak ada kaitannya dengan gue kayak, lu habis clubbing lu. Enggak, karena baru nih kayak Jordan itu kita baru 20 tahun kita tahu kalau dia di belakang lapangan, maksudnya kayak dia di locker room, dia cerutu dulu, main judi dulu. Iya, gini. Kayak gue nih ya, contoh gue kasih gambaran gue aja deh, gue nggak enak lah ngomong orang lain. Gue kalau pas lagi latihan, gue clubbing aja sesekali. Kadang-kadang kebablasan, tapi tahu diri. Gue mulai tarik diri. Kenapa? Karena gue ngelihat yang prioritas adalah prestasi yang gue capai. Kalau gue kayak begini terus itu nggak bagus. Tapi sesekali perlu. Tapi begitu tanding nggak pernah gue. Jadi 1 minggu bro. 1 minggu gue tidur cepat, 1 minggu itu gue nggak ini, gue nggak itu, nggak ini. Gue latihan main, pulang dari sana lanjut.
Jadi ada manajemen yang benar. Itu dia maksud gua kayak. Cuma kan nggak semua orang bisa gitu, bro. Betul. Banyak yang akhirnya atlet-atlet yang terjebak di dalam pergaulan dan kondisi yang akhirnya dari cuman clubbing, minum, narkoba. Betul. Banyak Ya, itu ya, sebenarnya yang tidak diinginkan oleh banyak orang untuk para atlet kita. Sebenarnya Iya, niatnya baik. iya. Maksudnya niatnya baik, cuman maksudnya kayak gua kadang-kadang suka amazed gitu, maksudnya gua suka kayak aduh anjing ini keren banget nih. Orang-orang di klub ini sebenarnya mereka punya kemampuan buat nyebarin kalau ada artis atau ada atlet di sini gitu. Tapi mereka tahu kayak ada beberapa atlet sepak bola juga. Ada di yang tidak terblow apa. yang nggak ke blow up nih. Cuman orang-orang di situ tuh kayak nggak, lu butuh have fun anjing gitu. Iya. Itu tuh gue salut sih. Dan itu dibilang alkohol membuat orang tidak sadar, membuat orang jadi jahat. Kalau pengen jahat mereka rekam aja gitu kelakuan mereka gitu, tapi nggak ada anjing. Iya. Dan itu dilakukan sama orang-orang yang ada yang dituduh jelek mulu gitu. Iya. Intinya sih orang tuh pengen lihat atlet itu, atlet sempurna. Ya. Jadi yang tidak clubbing, yang rajin beribadah, yang rajin sosial, banyak sedekah, bangun masjid, bangun gereja, bangun ini. Terus kemudian dia mati. Orang mau lihat itu. Tapi nggak mau lihat kalau atlet itu juga butuh Gua nggak mau. cek DM. Nggak mau. Nggak mau. Ada cewek ngajakin nyamperin. VCS. Nggak mau. Apaan sih? Ketawa lu. Sempet rame. Gua ada yang ngajakin. Karena ada di story gue, lu kan lihat ya. Ada yang ngajakin gue VCS. Terus gue nasihatin dia tobat. Gue bilang gue mau tapi takut istri gue dicerai. Terus gue posting lagi anjing. Konsep daripada seorang atlet di Indonesia itu memang sesuai culture kita, juga sesuai dengan keadaan. Mau nggak mau memang kita juga nggak bisa mendinai itu bahwa memang itu harus ada. Tapi di satu sisi orang-orang yang sangat memegang keras hal itu juga harus belajar ngerti bahwa atlet juga perlu hiburan. Paling kan kita juga coba untuk melihatnya dari sisi ya udah kita support, tapi tolonglah berprestasi di lapangan. Nah ada juga pelatih yang tidak setuju. Tidak setuju dengan atlet itu perlu hiburan. Ada. Padahal kan pelatih juga ada hiburannya. Ada, cuma kan dia mungkin karena jadi gini nih, mungkin gini nih cerita si atlet ini dulu pas muda, dia hiburan akhirnya dia jalan sesat. Membuat karir dia hancur. Sehingga dia begitu sayangnya sama lo, dia nggak mau lo menjalani apa yang dia jalani. Karena dia nggak bisa ngontrol diri, dia takutnya lo nggak bisa ngontrol diri. Oke. Jadi itu dia wanti-wanti untuk masalah hiburan. Itu sebenarnya, itu doang. Kayak gue dulu banyak yang nggak suka. Rock and roll bro. Gue naik Mercy 2 pintu, umur 25 tahun. Gue turun dengan gaya tengil gue masuk ke lapangan basket, gue bikin 37 poin, and I say bye. And I go to club, and I fuck around. I'm rock and roll guy. Gila. Parah. So ketika mereka ngelihat gue, untung lu jago anjing, gitu kan? Iya itu maksud gue kayak. Sekarang dia nunjuk gue, untung lu jago anjing. Terus gue dalam hati gue bukan nyari itu. Gue nyari the best, balance. Gue nyari the best of me di basket. I love basketball. Tapi makanya gue lakuin. Tapi you love your life too. Gue juga suka sama hidup gue. Tapi akhirnya dilema di mana kalau gue jadi atlet, udah ada nih mainstream atlet yang mana mereka sukai. Denny, tak inginkah engkau disukai oleh mereka? Gue bilang sama diri gue mau. Tapi kok dilema hatiku ya. Jadi kau pilih mana? Menjadi seperti apa yang mereka sukai atau menjadi seperti iblis-iblis yang mereka benci? Aku jadi iblis saja. Jadi udah tahu kan kenapa saya dan Denny Sumargo akrab. Karena ketika ngomongin hal-hal yang seperti ini kami relate gitu. Jadi akhirnya gue cabut dan akhirnya gue jadi bad boy. Tapi yang mereka tidak bisa tolak dari gue adalah performance di lapangan. Betul. Nah di lapangan gue perform. Itu adalah kewajiban gue bro. Kedua, gue berlatih perform. Artinya, gue berlatih menambah latihan gue. Bukan untuk kasih tahu orang, gue hebat, lo harus ngikutin gue. Tapi itu emang harus lo lakukan. Itu hal yang harus gue lakukan, karena gue kagak punya bakat. Cuy, Rico Hantono nembak, cuma latihan bentar. Masuk pula 10 kali berturut-turut. Aku sampai jam shoot kakiku kram. Baru 1 tahun kemudian baru bisa masuk 10 kali berturut-turut. Lo ngerti gak sih perasaan itu? Iya. Kayak rasanya kayak tai, lo ngerti gak sih? Iya, tahu gue. Sebagai cadangan dari kuliah dan SMA, saya paham betul. Jadi kadang-kadang lo lihat
dunia ini tidak adil. Iya. Latihan cuma segitu Tapi masuk ada bola. orang yang jago itu secara bakat dan akhirnya mereka menjaga image mereka pun juga mereka ngeliat lu kayak anjing enak jadi Denny ya bisa ke klub. Wah, Sama. Jadi ada orang yang ingin hidup, dia ingin hidup di dunia kita ingin hidup di dunia Betul. dia. Tapi menurut gue itu balance sih, maksudnya kayak, Betul. lu ngasih sesuatu hal yang menurut gue yang nggak bisa dikasih sama atlet lain. Iya. Itu adalah karir setelah basket. Nah, karir setelah basket ya. Itu yang nggak bisa dikasih semua orang. Dan yang gue respect sama lu dan gue berterima kasih juga sama lu adalah Tuhan ngasih lu masalah gede. Babi kau. itu gak bagus. Masalah gede gak bagus. Kenapa jadi bagus lo terima kasih. Karena jadinya lu relate dengan orang-orang yang punya masalah gede juga. Iya lu seneng aja gue kena masalah sama kayak lo. Bukan, maksud gue kayak ada orang-orang yang di luar sana yang mungkin nganggep ya enak sih Denny Sumargo, hidupnya udah gini. Tapi setelah lu ngelaluin masalah besar, banyak orang-orang yang bisa banyak bercerita sama lu walaupun nggak bisa lu bantu semua. Iya, dan akhirnya gue bisa belajar untuk mengerti mereka sih Betul. sebenarnya. Karena relate kan. Karena gitu. orang-orang yang tidak bisa relate adalah orang-orang yang merasa dirinya itu udah paling bener aja, udah kayak gitu. Betul, itu dia karena Paham. iya, maksud gua karena lu ngasih sesuatu hal yang lu ngasih karakter, lu ngasih kerja keras, lu ngasih have fun dan lu ngasih tahu ke orang kalau lu juga ngelewatin masalah. Gitu. Iya, yang paling pasti sebenarnya banyak orang nggak sadar gue ngasih hati gue. Hati gue kasih dari pertama kali gue terjun ke basket sampai gue berkarir di dunia entertain sampai gue kena kasus. I give all of my heart. Tahun 2012, waktu gue kena kasus. Waktu itu gue dituduh menghamili wanita, iya kan? Masalahnya begini, gue tidak menghamili dia dan bagaimana caranya gue menyampaikan kepada orang? Gue punya dua pilihan bro. Gue pakai image atau gue pakai hati gue. I come with my heart. Gue nangis di depan semua orang. Gue juga pernah sih. Memberikan pembelaan gue. Lo tau nggak apa yang dikasih ke gue? Dilemparin tai muka gue bro. Tahu gue. Cengeng lo. Iya. Laki-laki nggak tanggung jawab lo. Iya. Mereka tidak melihat hati gue berbicara. Iya. Lo tau nggak? Ketika gue diperlakukan seperti itu, gue mundur ke belakang. Terus gue nanya sama diri gue, Dan, lo akan nyerah? Lo akan menjadi orang lain yang berimage atau lo akan tetap memberikan hati lo? Dan akhirnya lo tau nggak apa yang gue ambil? Gue bilang, kalau gue harus mati, biarlah gue mati sama hati gue. Kalau mereka nggak bisa terima hati gue, bukan gue yang rugi, tapi biarlah mereka yang Itulah tidak tahu. kenapa saya bikin konten ini. Terima kasih Denny Sumargo. Kenapa tuh? Ya karena ini. Itu apa? Karena orang-orang kayak lu yang dulunya ya pernah, ya ibaratnya menikmati hidup, have fun, party segala macem. Ketika ada berita seperti itu, orang langsung nuduh lu. Ya wajar. Ya wajar. Wajar, muka gue kayak anjing. Betul. Sama aja dengan lu. Sama. Makanya kayak, sedangkan mungkin ada orang yang lebih bangsat dibanding lu, tapi emang image dia malaikat. Nggak boleh. Ketika ada masalah yang menerpa, dibilangnya ujian. Giliran orang kayak lu yang dulunya brengsek, atau gue yang dibilangnya brengsek. Iya, maksudnya dibilangnya kayak, emang lu pantas dapetin ini, gitu. Giliran orang yang mereka idolai, mereka sembah-sembah gitu, ketika dapat masalah dibilangnya ujian. Menurut gue itu udah nggak adil dari pikiran. Makanya gue sering ngomong sama diri gue, kenapa orang-orang itu pantas tinggal di dunia, gue enggak ya? Lo tau nggak apa yang terjadi? Akhirnya kita ngehukum diri kita sendiri. Betul. Kita selalu nyalain diri kita, ini kita lama-lama depresi lo. Insecure, depresi, gila. Lo gue yakin pernah ngalamin kayak gitu sampai akhirnya Ibaratnya gini, ini orang-orang yang lu sembah-sembah nih, orang-orang yang lu puja-puja, gua tahu nih belangnya tapi gua nggak omongin loh. Iya. Terus karena kita nge-treat orangnya beda. Iya, maksud gua kayak berarti kan gitu kan. Iya, maksud gua kayak kok lu ini lu punya idola. Kalau emang lu nggak tahu, kita tahu nih. Tapi bukan berarti ketika ada masalah kita jadi omongin, enggak, kita mah aman gitu. Enggak, bertemannya enggak kayak gitu. Enggak gitu. Tapi giliran kita punya masalah, semua orang tuh berlomba-lomba kayak hal-hal kecil yang mungkin pernah kita lakukan, semuanya dibahas gitu. Dibahas karena gini nih, biasanya kan gini. Gue ngalamin lo. Nih, gue kena nih, petang. Di sini langsung, apa kan gue bilang? Orangnya begitu. Yoi kan. Apa gue bilang? Gua begitu pindah dari basket ke entertain, cuma 10% yang support gua. 90% they're fucking bullshit. Makan tuh omongan gua sekarang. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melihat figur kayak gua untuk menjalani mimpi yang mereka tak bisa jalani.
Thank you. Gua tidak membenarkan diri gua, Us. Sama, gue juga Gua tidak membenarkan gua, diri iya, betul gua. sama. Tapi gua bilang sama diri gua, kalau gua patah di sini, mereka menang. Yang lain tidak punya harapan. Gua harus sampai ke ujungnya supaya gua bisa berdiri dan bilang, cara terbaik untuk ngasih tahu lu hebat atau enggak pada saat lu sampai di titik itu dan lu turun ke bawah dan ketemu orang-orang yang tidak sepemikiran dan bilang sama lu, bro, lu baik-baik aja, ada nggak yang bisa gue bantu dari lo? That is the most wonderful moment yang gue kejar dalam hidup gue. Karena gue pengen ngasih tahu kepada semua orang, kalau lu pengen ngancurin orang, jangan ngancurin dia dengan kebencian dan ketidaksukaan lo, tapi hancurkanlah dia dengan kemurahan hati lo. Supaya dia tahu kalau dia juga punya hati, ikutin hatinya. Ya, kayak banyak orang yang bilang kayak, Us duitnya banyak nih, banyak diundang sana sini. Terus gue bilang kayak, lu tahu nggak kalau semuanya nggak ada duitnya? Kalau lu tau nggak kalau gue tuh diundang karena orang ini tuh pernah bantu gue. Iya. Dan yang sama ada juga faktor lu suka sama orangnya. Iya, dan ada lain-lain. faktor gue suka sama orangnya, gue cocok sama orangnya. Terus di sisi lain juga gue juga ngerasa kayak orang ini pernah bantu gue dan gue sampai ditawarin duit gitu, terus jadi bintang tamu ya buat sini segala macam. Gue bilang nggak usah, bro. Iya itu salah, menurut gue itu salah satu core suksesnya seorang Us. Lu tau nggak kenapa? Karena lu tidak pernah pelit untuk memberikan waktu lu kepada orang lain. Karena lu suka nolong orangnya kan. Gue tahu karakter lu seperti itu. Cuma lu bungkus aja dengan perangai lu itu yang kayak predator ini kan. Iya. Jadi nggak semua orang bisa deket sama lu. Iya, memang itu maksudnya. Tujuannya kayak gitu. Memang itu maksud saya. Iya, paham gue. Padahal sebenarnya Us, banyak banget gue lihat ya kecenderungan orang-orang yang berwatak atau look-nya sebenarnya sangar. Malah sebenarnya mereka adalah orang-orang yang cukup sensitif melihat orang lain dan perasaan orang lain. Gua belakangan waktu baru gue bisa terima ketidaksempurnaan gue. Dulu gue adalah orang yang sangat perfeksionis yang tidak bisa menerima ketidaksempurnaan gue. Itu yang menjadi dilema hidup gue. Gue ngomong kayak gini, mungkin orang nonton, gila keren ya Bang Densu ya, gini ya, bagus ya, gila tapi keren. pas ngelewatinnya. Iya. Wah. Gue ngomong kayak gini, bukan untuk ngasih tahu diri gue keren. Iya. Karena gue udah pernah ngelewatin masa-masa kesombongan ketika gue melihat diri gue keren. Hasilnya tai. Gue ngomong kayak gini untuk ngasih tahu kepada semua orang, kalian di luar sana, jangan pernah takut dengan resiko ataupun omongan orang. Karena kalian pantas untuk ngejalanin hidup kalian, apapun resikonya, yang penting kalian tanggung jawab. Kalau kalian nggak tanggung jawab, mau apapun julukan kalian laki-laki dengan profesi seorang jenderal atau apapun itu, you are not a man. Iya, bro, gue pernah dihadapkan dengan itu semua. Lo tau nggak ada orang dengan social life-nya dia mempertanyakan tentang pertanggungjawaban gue. Gue bilang, mohon maaf, saya memang anjing. Dan memang mungkin saya tak bertuhan. Tapi kalau ngomong tanggung jawab, ini saya kasih lihat tanggung jawab saya. Saya kasih hati saya sampai saya hancur untuk bisa dapetin tanggung jawab ini. Om gimana? Waktu ketika seorang datang ke Om, Anda lari saat itu. Anda bersembunyi di belakang keluarga Om. Nggak bisa jawab dia. Bisa jawab. Dari mana saya bisa dapat datanya? Dia bingung. Dari Tuhan. Karena saya datang di sini bukan untuk mengadili orang. Saya datang ke sini untuk diadili. Kalau memang saya anjing, saya anjing. Tapi bisakah Anda mengalahkan seorang pendosa dengan kebenaran Anda, sedang Anda sendiri lebih berdosa? Wow. Lu nangkep gak maksud gue? Wow. Lu tau gak, musuh yang paling sulit dikalahkan apa? Pendosa, bro. Betul. Pendosa. Betul. Musuh yang paling mudah dikalahkan adalah orang yang benar tak pernah berbuat dosa. Sentil jatuh, bro. Iya. Lu ngalahin pendosa gimana caranya? Kayak lu, mau dijatuhin gimana caranya? Us, lu minum, Us? Memang. Us, lu bertato, Us? Memang. Yoi. Us, lu pakai celana pendek? Memang, ini kan pendek naik di celana pendek. Memang, maksud gue kayak, tapi ketika ada satu orang yang kelihatan bagus apa segala macam, kita kayak, bahkan kadang-kadang gue tuh mikir gitu kayak, lu tuh nggak tahu seribet apa
orang yang lu pandang bener. Iya. Kelihatan coret sedikit kayak, ini siapa nih yang harus ngerjain ini? Iya. Harusnya kan gue tampak sempurna. Iya. Jadi lebih Iya. emosional. Dan gue tidak menyuruh dan membenarkan orang untuk berbuat dosa karena dosa itu salah. Betul. Tapi kita ngobrolin kayak begini sebenarnya untuk ngasih tahu kepada orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa. Betul. Untuk jangan mundur. Karena ketika lu mundur, lu menghidupi si dosa ini. Lu tinggal di dalamnya. Iya. Yang lu harus lakukan adalah keluar dari situ dan akui, gua pendosa. Terus mau lu apa? Iya. Karena sekarang banyak orang, nih gue ngomong kayak gini, speak up untuk semua pendosa di luar sana. Betul, termasuk sama. diri gue. Makanya gue bikin konten ini juga buat ini. Kenapa gue terima kasih sama lu anjing? Karena ini bangsat. Oh iya. Gue speak up nih ya, kenapa? Karena gue pengen ngasih tahu, lu jangan takut sama orang benar itu. Iya. Ya, karena benar salah, bukan lu yang ngukur atau dia yang ngukur, pencipta kau yang ngukur. Kalau kau takut sama dia, kau hidup di dalam dosamu. Tapi kalau kau keluar dan kau akui dosamu, maka kau keluar dari dosa. Iyalah. Karena barang siapa yang berani mengakui dosanya depan hadapan semua orang, sungguhnya siapa yang bisa mengadili dia lagi? Nggak ada. Tapi barang siapa yang menyembunyikan dosanya dan menghindar karena rasa takutnya terhadap orang-orang benar itu, tiap hari dia dihukum sama dirinya sendiri, bro. Karena dari yang sudah kita pernah lihat di surat kabar, di berita, orang yang melukai orang lain itu tidak merasa mereka berdosa. Gue pernah ada momen-momen di mana gue sangat marah banget sampai akhirnya mungkin gue udah mau gelap mata tapi masih ada hati gue yang ngomong, Denny stop it. Itu gue yang kayak dilema kayak itu kunci motor udah masuk di leher, bro. I'm an asshole, bro. Lu jangan tanya, gue gede di Makassar. Tiap hari gue mengalami yang namanya tindak kekerasan. Gue hidup dalam kekerasan. Kalau gue nggak keras, gue nggak selamat gitu loh. Ketika kunci motor itu udah mau gue celupin di lehernya yang terakhir, itu gue cuman kayak stop it. Gitu. Terus gue bilang, dia jahat sama saya. Kenapa saya nggak bisa jahat sama dia? Terus dia bilang, menurut takaran kekuatan, seperti ini yang kau cari. Jadi ini menunjukkan kalau kau lebih kuat dari dia. Gue diem tuh mikir. Terus gue taruh, gue nggak bisa temuin jawabannya. Bertahun-tahun kemudian baru gue bisa nemuin jawabannya. Ternyata kuat itu bukan nginjek kepala orang. Bukan. Udah bukan nginjek kepala orang lagi. Tapi lu boleh jatuhin dia. Supaya dia tahu batasan dia. Tapi jangan lupa tangan lu menggapai. Untuk ngangkat dia. Udah sadar kan? Kalau dia belum sadar, jangan lu paksa. Banyak kan dari kita. Begitu orangnya jatuh, kita ulurin tangan. Orang yang nggak mau kita paksa, kita ikutan jatuh. Ini banyak nih pembelajaran, nangkep gak maksud gue? Nangkep gue, makanya gini kayak apa yang kita sampaikan di sini tuh bukan bentuk kebenaran, bro. Bukan, ini pengalaman. Ini bentuk pengalaman yang dimana kita berdua sama-sama pendosa dan kita mengakui dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan. Dan itulah yang ternyata ngerem kita gitu. Iya, karena kita tahu konsekuensinya akhirnya nggak bagus buat kita. Dan kita juga tahu dan sadar kalau kita terus begini, banyak pendosa di luar sana yang nggak bakal punya pegangan. Iya, karena kan pendosa-pendosa kita semua mencari orang-orang yang pernah kayak kita untuk jadikan sebagai harapan bahwa kami pun seorang pendosa masih punya kesempatan. Masih punya harapan. Punya harapan. Jadi misalkan ada temen lu, misalkan, lu mah minum, lu mah zinah, tapi nggak makan babi, munafik lu. Itu bukan munafik, dia ngerem. Ngerem, iya. Ngerem aja. Bukan karena kita pendosa, terus jadi kita borong semua, enggak. Makanya gua termasuk pribadi. Iya kan? Iya. Banyak orang bilang gitu, ada di Sumargo, kehidupan malam, gini-gini segala macam. Masa nggak selingkuh? Ya enggak. Nah iya, kenapa gua harus selingkuh aja? Kan kita pendosa, tapi kita nggak maruk sama dosa gitu maksudnya. Nggak maruk. Gini loh, nggak harus diborong semua. Iya, gitu itu. Iya. Ada gini loh, dosa selingkuh ya biar lo yang ambil deh ya kan. Kita udah dosa-dosa yang dulu nih ya kan. Dosa-dosa mungkin main cewek apa segala macam. Tapi kalau kita ambil juga dosa selingkuh, gua aja mikir, dosa selingkuh gua sikat juga. Nggak ada muka lagi aku ketemu Tuhan. Iya betul. Gua kayak mau ketemu Tuhan, aku akhirnya Tuhan mohon maaf ya. Nggak usah diadili. Aku lompat aja langsung gini. Neraka, my trip, my adventure. Aduh anjing, bayangin anjing ke neraka lompat indah banget karena kita floating di lava. Ya udah gimana? Maksudnya emang udah nggak ada, maksudnya udah nyerau.
Udah nyerah karena emang tanpa harus diadili kita juga sadar kok. Maksudnya kayak kalau ketika lu ketemu temen lu yang emang memilih apa yang memang dia sadari emang itu emang dosanya dia, ya udah gitu. Biarin aja. Jangan jerumusin dia ke tempat yang lain. Dan kalau lu maruk sama dosa, jadinya lu nambah satu dosa lagi, itu adalah arogan. Iya. Orang yang borong sesuatu itu nunjukin sifat sombong. Iya. Iya kan? Ini kesombongan nih yang paling berbahaya. Memang gue akhirnya setuju. Itu gue belajar banget nih, Us. Ini gue mau sampein juga. Bahkan sampai hari ini gue agak waspada dengan sifat itu. Kenapa? Karena kita semua punya. Iya. Cuma masalah takaran doang nih. Betul. Takaran doang. Betul. Kesombongan paling besar datang dari kesuksesan. Ya. Oke, kesombongan paling besar lagi datang dari mana? Jabatan? Penderitaan. Kesuksesan itu masuk dalam jabatan. Oh iya. Penderitaan. Bener-bener. Gue pernah menderita dulu. Ketika gue sampai ke titik ini, lu nggak tahu betapa susahnya gue. Lu nggak pantas sekarang lu yang gue giniin. Ya, ngerti kan maksud gue? Ngerti. Kita ngerasa semua yang kita lakukan adalah karena kekuatan kita. Karena kita merasa bahwa pada saat gue susah kan lu nggak ada. Memang nggak ada sih lu nya. Dan pada saat gue yang maju sendiri. Begitu gue sukses, siapa lu semuanya? Lu dulu nggak ada ngelihat gue. Itu kan kesombongan karena menggunakan kesulitan sebagai alasan dan motivasi. Betul. Dan itu sangat saya benarkan kalau itu kita lakukan ke orang yang memang sombong juga. Iya. Tapi ke orang yang tidak. Kita juga punya nurani untuk tidak melakukan itu gitu. Iya. Gua tahu nih dulu lu sombong sama gue kayak gimana. Ketika lu tiba-tiba butuh gue, ya sorry nih gue pakai kesombongan gue. Karena lu pernah pakai itu buat gue. Iya, itu bisa. Iya kan? Itu namanya manipulasi. Iya. Terus kayak, oh lu giliran gue sekarang udah naik, udah tumbuh, udah berkembang, lu butuh gue lagi gitu. Iya. Gue bilang enggak deh gitu. Iya. Gue nggak bakal ngomongin lu jelek, gue nggak bakal ngomongin lu apa. Iya. Tapi enggak ya gitu. Iya, gue paham kok. Iya kan? Gue ngerti. Tapi kalau ada orang yang emang ada pas kita lagi susah tuh kayak, oke nih, gue punya duit 2 juta. Dia punya dia butuh duit nih teman kita ini 2.500.000. Gue cuma punya 2 juta. Padahal itu semua uang yang kita punya. Iya. Tapi kita ngomong ke teman kita yang pernah bantu kita tuh kayak, gue cuma punya 2 juta nih. Padahal teman kita ini nggak tahu kalau emang duit kita tinggal 2 juta. Tinggal 2 juta. Iya. Kita bisa melakukan itu kan ke teman-teman yang pernah ada gitu. Bisa. Tapi bisa pula dia akan mencelakakan lu ke jurang juga. Yang tadi gue bilang, bro. Itu juga pada ada. saat orang dibawa, Iya. kita boleh begini, bro. Tapi jangan begini. Ini bukan gue sok pinter. Gue pernah berkali-kali. Gue masuk ke jurang, bro. Masuk gue. Sampai di jurang nih ya. Dia tarik gue masuk ke dalam jurang. Gue masih mikirin keselamatan kita loh. Gimana cari. Sedangkan dia nggak mikirin. Naik duluan deh. Gitu. Habis dia udah naik, gue dibawa. Kentut dia balik-balik. Lo tau nggak apa yang bisa tumbuh di dalam diri kita akan kondisi seperti itu? Apa? Kejahatan. Kejahatan. Akhirnya kita pengen celakain orang. Betul. Karena kita pernah dicelakain. Betul. Karena kita sudah berbuat baik. Betul. Tapi perbuatan baik kita tidak kembali ke kita. Itulah bentuk kesombongan sebenarnya yang ada dalam diri kita juga. Makanya gue bilang kayak, banyak orang yang bilang ke gue kayak, Us, lu sadar gak sih kalau misalnya omongan lu tuh nyakitin orang? Iya. Us, lu tau gak sih frontalnya tuh lu giniin orang? Gini ya, gue tuh cuma ngomongin. Gue tuh cuma ini, gue tidak ada nipu dia, gue tidak ada menjerumuskan dia, gue tidak ada merugikan dia secara finansial, gitu, dia baik-baik saja. Cuman yang kenapa gue harus ngomong karena lu sering nuduh gue macem-macem. Iya. Jadi gue berhak. Iya. Karena gue tidak pengen terjerembab lagi. Iya. Gue butuh sebuah pengamanan dari diri gue. Iya, itu sah. Itu sah-sah aja Itu sah, gitu. Dan gue lihat dengan apa yang lu lakukan pun lu mengamankan diri lu. Iya. Dengan semua yang ada di sekitar lu. Iya. Dengan lu tidak ngasih tahu ke orang siapa pasangan lu. Gue inget banget waktu itu gue pengen gue pengen syuting sama lu, terus gue kayak Instastory kayak, Us, jangan diupload dulu ya, gue pengen gini-gini. Karena lu sama gue sering ngobrol, saat itu gue langsung gitu. Connect ya. Kayak, ini si anjing ini sudah terjerembab berkali-kali. Dia
dia nggak mau jinx it gitu, dia nggak mau ngagagalin ini cuma karena iya, maksudnya lu sama gue temenan terus lu bisa bilang ke gue kayak, Us buat yang ini jangan deh gitu. Gue pengen surprise ke orang-orang deh, gue nggak pengen kayak ngomong keluar gue nikah bla 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 terus akhirnya gue gagal, gue nggak mau. Capek gue Us. Iya. Dan akhirnya gue paham, gue langsung kayak kalau gue mungkin gue tidak melalui apa yang sudah lu lewati. Iya, lu nggak nangkep. Gue nggak nangkep. Tapi karena gue kayak anjing. Dan gue sekarang berada di sekitar orang-orang yang tiap kali mau ngapain gitu kayak anjing, Uus sudah pernah gini nih, gue kesian sama bunda nih, sama istrinya Uus, gue kesian sama Cio nih gitu. Apaan sih gue posting-posting begini gitu. Iya. Ya, kayak gitu-gitu lah ya maksudnya. Paham. Iya kan, maksudnya kita punya teman-teman yang akhirnya sadar kalau ternyata lu nggak ngomong bukan berarti lu nggak mau jujur. Iya. Gitu. Banyak hal-hal yang lu kan jujur Us, ya keluarin aja semua aib-aib artis-artis gitu. Iya enggak. Tapi nggak gitu cara mainnya, bro. Gitu, maksud gue kayak enggak karena gitu. gue tahu gini. Lebih baik kita menutupi aib orang. Iya. Enggak. Lu nggak apa-apa lu ngatain gue karena kita buka aib kita masing-masing. Mendingan kita yang dibuka aja nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tapi mereka nggak kuat, bro. Itu dia, makanya kita jagain kan dia. Bangsat. Kalau mereka kuat juga mereka nggak bakal ngambil jalur yang itu kok. Gue kadang-kadang suka berpikir kan? Itu cara berpikir positif aja, tapi kesannya kayak merendahkan deh. Karena nggak semua orang kuat ketika aibnya dibuka. Iya, betul. Dan alangkah baiknya kita menjadi pribadi yang menutup aib seseorang. Tapi kalau misalnya kita dibuka aibnya, kita biasa-biasa aja. Lu tau nggak dulu permasalahan gue paling besar adalah gue tidak mau akhirnya aib gue terbuka. Dibuka semuanya sama Tuhan. Terus gue diem aja, gue bilang, terus hidup gue cemana jadinya, gue bilang kan jadi tai semuanya. Tapi ternyata gue menemukan satu pencerahan luar biasa. Ketika gue akhirnya bisa menerima bahwa ya gue tidak akan bisa lari, di mana hari Tuhan akan buka. Gue mau cari tahu satu manusia di dunia ini yang bisa menutupi aibnya sebelum dia mati. Nggak ada. Nggak ada. Semua dibuka. Nggak ada. Dan alangkah baiknya kalau lu dibuka di dunia. Betul. Daripada di sana, aduh agak berat guys. Ya. Maksudnya ketika aib itu kita sampaikan gitu, terserah sih kalian mau nganggapnya itu, lu bongkar-bongkar aib sendiri, biar Tuhan yang ini. Gue punya pemahaman yang sama Bang Densu. Jadi kayak gue sadar kalau kayak suatu saat orang bakal bongkar lewat cara Tuhan adalah lewat orang lain gitu, lewat media lain gitu. Untuk ngebongkar aib gue dan segala macam. Jadi kayak gue kayak seenggaknya dari aib kita yang lu cemooh, beberapa pihak cemooh, tapi untuk beberapa orang jadi pembelajaran. Yang kita hitung adalah orang-orang yang belajar dari aib-aib kita. Iya. Syukur-syukur kalau kalian bisa belajar dan tidak melakukan hal yang sama. Tapi kalau lu akhirnya melakukan hal yang sama, ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya dan lu nggak sendirian. Betul. Dan itu bagus tuh. Kalau lu sendirian, lu depresi, lu mengurung diri, satu-satu hal yang mungkin terpikir sama lu adalah keluar dari dunia ini dengan cara yang paling singkat. Bunuh diri. Menghabiskan waktu lu ngikutin orang yang salah. Berteman dengan komplotan-komplotan penipu. Yang akhirnya membuat lu terjerembat dalam narkoba. Mengikat diri lu akan kebutuhan untuk cari duit buat beli narkoba. Akhirnya lu kehilangan semua. Fisik kehilangan, masa depan kehilangan, orang tua kehilangan, orang yang lu sayangi kehilangan. Bukan itu jalan keluar. Bukan. Itu bukan jalan keluar. Jadi kayak gua cuma ngebukain pintu buat teman-teman kayak gue nggak peduli abis ini banyak orang yang akhirnya mencemooh kami berdua karena udah biasa anjing. Kami berdua biasa, tapi yang kami hitung adalah nyawa yang mungkin kami selamatkan cuma karena nonton konten ini gitu. Satu jiwa itu cukup. Ada 100 orang yang mencemooh konten ini karena kita sama-sama cerita soal bagaimana proses hidup kita mah nggak peduli. Yang kita pedulikan adalah kita menyelamatkan beberapa jiwa yang mungkin sudah di ujung tanduk, yang mungkin ngerasa hidupnya nggak ada solusi selain mati, bisa kayak nggak. Ini cuma hitungan waktu. Contohnya gini deh, mungkin kalau saat dia pick karirnya dia dan gue berteman sama dia ketika gue masih kuliah, gue nggak bakal temenan sama Bang Densu.
Bener nggak? Iya nggak sih, kayak lu siapa anjing, cuma mahasiswa Unpad, udah gitu kayak main basket juga cadangan gitu. Nggak ada korelasinya. Mungkin gue nggak ngeliat di situ sih. Mungkin gue terlalu sibuk lagi main sama cewek. Gue nggak sejahat itu ngeliat lu gitu. Betul. Cuma gue nggak ada waktu aja buat ngeliat lu. Betul. Maksud gue kayak saat itu mungkin seperti itu. Dan maksudnya karena gue sabar, gue ngejalanin apa yang menjadi apa yang gue yakini gitu, dengan yaudah gue jujur gini aja segala macam. Itu ternyata itu mendekatkan gue sama dia, dan kita nggak cuma sekedar kontenan bareng, tapi kayak kabar-kabaran juga, temenan juga, nongkrong juga. Jadi kayak saling jaga dari jarak saling jauh. jaga dari jarak jauh gitu. Jadi kayak mungkin emang nggak sekarang, nggak besok gitu, mungkin bertahun-tahun berikutnya gitu. Kalau lu mau mengamini apa yang menjadi proses lu dan itu lu jadikan sebagai kayak tameng. Lu tahu gak sih penderitaan itu bisa jadi buat tameng gitu, kayak lu pernah berada di bawah basement nih gitu. Ketika lu ada di B1 di bawah lobby nih, lu nganggap kayak ya udah cuma di sini gitu. Gue pernah, yang terburuk udah pernah gue lewatin gitu. Jadi kayak lu bisa lebih ketawa, lu bisa lebih senyum, lu bisa lebih nerima, lu bisa lebih fleksibel, bisa lebih membuka diri. Lu bisa, ya. Karena itu bisa terjadi kalau kita mau jadi seorang kesatria yang bisa menerima kehidupan kita yang buruk. Banyak orang yang tidak bisa menerima itu karena ada faktor lingkungan. Lingkungan di sekitar pengen mencari orang sempurna, ya. Jadi orang-orang yang sempurna itu pengen mereka lihat di diri kita, di diri dia, karena mereka tidak bisa gitu loh. Makanya mereka mau lihat di orang lain. Sehingga orang-orang yang akhirnya terjebak di dalam situ, mereka nggak bisa keluar gitu loh. Kayak gue bikin salah, gimana ya gue tanggung jawabnya? Gue takut gitu loh. Karena orang-orang ini tidak memberikan lu kesempatan. Makanya gue selalu bilang, yang kita support itu bukan kesalahannya, tapi kesempatannya. Sekarang gimana caranya seseorang bisa berubah? Kalau dia bikin salah, lo bully. Jadi gue respect banget sama Bang Densu, gue thank you banget. Maksudnya akhirnya gue angkat-angkat aku, habis itu kau banting aku. Enggak ada. Gue benci banget pujian sekarang. Enggak. Gue takut tau nggak mau pujian. Iya, sama kayak gue. Makanya kayak gue terima kasih waktu itu gue Farhil. Gue mendingan gue muji orang gue. Terima kasih Denus Sumargo, karena kenapa kadang-kadang orang-orang si anjing kayak gini nih, yang gue juga nggak ngerasa gue bisa deket sama dia karena dia bad boy dan segala macam, ya ternyata emang di saat yang tepat ternyata gue bisa berteman sama dia. Terus kayak beberapa pengalaman hidup yang mungkin kalau gue nggak gue lewatin, rasa sakit dan patah yang pernah gue lewatin, mungkin gue juga nggak bisa ngobrol sama dia. Dia nggak bisa respect juga sama dia kalau gue artis yang aman gitu. Jadi kayak mungkin di sisi lain ini terlihat seperti pembenaran gitu. Tapi percayalah, pahala tidak akan disebut pahala kalau tidak ada dosa gitu. Dan dosa pun tidak akan bisa dibilang dosa kalau tidak ada pahala. Betul. Jadi mungkin kami ini orang-orang pendosa yang sedikit-sedikit bikin pahala, yang bikin kalian kayak ngerasa kayak ternyata yang kita lakuin selama ini yang dibilang orang salah ternyata bisa jadi pembelajaran ya. Ya nggak apa-apa. Daripada hal-hal jelek yang lo lewati cuma jadi penyesalan, dan lu jadi ngurung diri, dan lu jadi nggak mau ngobrol sama orang, itu jadi cuma jadi penyesalan dan akhirnya nyakitin diri lu sendiri. Mendingan jadi pembelajaran. Dan menjadi sebuah kehidupan. Jadi sebuah kehidupan buat orang lain. Mungkin lu bakal dihina sama orang, mungkin lu bakal direndahin sama orang, mungkin lu bakal diremehin sama orang. Tapi kalau ada orang yang tahu siapa lu sebenarnya, mungkin itu akan menjadi sebuah berkah yang nggak semua orang bakal dapetin gitu. Dan itulah kenapa gue bawa Denus Sumargo ke sini, karena gue harus berterima kasih sama dia karena dia sudah melewati prosesnya, dia sudah melewati kayak memulai YouTube dari awal sampai sekarang punya 2 channel gitu, sampai kayak semua orang masih belum sukses. Iya, sampai ibaratnya kayak orang-orang yang menurut gue nggak nyampe kok nyampe ke situ gitu. Iya. Jadi kayak ya dia membukakan jalan juga gitu. Cuman ya kayak Vicky Prasetyo yang ngomongin soal bagaimana orang ke kanan terus gua ke kiri, kayaknya nggak berlaku buat dia. Kurt Cobain. Ya. Pada saat orang menertawakanku karena aku berbeda, aku sedang menertawakan mereka
karena mereka sama. Padahal dia sama kayak yang lain. Thank you, Pak Nenzo. Thank you. Thank you.